Kembali dengan saya dengan Kepala Kadin PUPR Pak Edu. Di sini kita sedang mengadakan acara orientasi ya Pak ya? Ya, orientasi. Di sini Kegiatan orientasi dalam rangka kita persiapan untuk perpanjangan kontrak tenaga honorer di 2023. baik. Dengan tujuan seperti apa Pak dengan adanya acara ini? Harapan Bapak? Ya, yang pertama kita berharap bahwa dalam rangka peningkatan SDM itu kita harus meningkatkan kualitas SDM-nya, bukan hanya skill yang mereka miliki, tapi juga mental disiplin mereka juga harus kita tingkatkan. Dan berkaitan itu di awalnya memang kita berharap bahwa tim kerja itu akan solid, itu dilandasi dengan kebersamaan dan kekeluargaan yang cukup baik. Makanya kegiatan ini kita laksanakan agar seluruh pegawai honorer di PUPR itu bisa minimal bisa saling kenal, bisa tahu mereka satu sama lain. Karena kita jarang ibaratnya kumpul semua, jadi kadang-kadang kita tidak tahu satu sama lain. Nah, ini dalam rangka kita mempererat tali silaturahmi dan kekeluargaan, saling kenal, sehingga akan mempercepat proses peningkatan teamwork kerja kita lebih baik. Dengan harapan bisa timbulnya kerjasama yang lebih baik, hasil yang lebih baik untuk tahun depan, begitu ya Pak ya? Ya, untuk tahun depan karena kita dituntut untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, terutama yang sifatnya kita berkaitan langsung dengan masyarakat, bersentuhan langsung dengan masyarakat. Misalnya di sektor pertamanan, kemudian pelayanan air minum, kemudian juga pelayanan jasa utilitas yang lainnya seperti jalan. Nah, ini yang harus kita tingkatkan ke depannya sehingga kita ketika ada komplain kita segera mengantisipasi menyelesaikannya. Dan kita berharap ke depan juga pegawai kita lebih disiplin, kemudian etos kerjanya lebih baik, kemudian sistem jam kerjanya juga akan kita benahi. Kalau selama ini mungkin terkesan hanya ada yang mungkin 1-2 jam kerja selesai balik. Nah, ini ke depannya akan kita benahi. Minimal mereka sampai jam 12 siang mereka harus berada di kantor. Untuk mereka kawan-kawan yang bekerja di lapangan. Karena kadang-kala kan kawan-kawan yang bekerja di lapangan ini mereka jam 6, jam 7 mereka sudah mulai bekerja gitu. Beda dengan yang di kantor. Kalau di kantor kan jam 8 mereka kerja. Nah, ini harus kita benahi dalam rangka kita juga meningkatkan pelayanan kita gitu. Sebagai contoh misalnya di pertamanan, ketika mereka sudah aktivitas di luar, mereka wajib nanti datang ke kantor, apel pagi. Kemudian mereka nanti akan kita mulai dengan kegiatan-kegiatan misalnya pembibitan. Kalau satu orang satu hari mereka bisa melakukan pembibitan 50-100 bibit, kalau 1 bulan aja udah berapa? Kali udah 30 orang misalnya. Jadi ibaratnya kita akan swadaya sendiri untuk pengadaan bibit gitu. Jadi ketika ada taman yang kurang bibitnya atau yang perlu dibenahi, kita sudah siap stoknya gitu. Nah, begitu juga dengan pelayanan misalnya di air minum. Jadi kita pengen adanya yang terbaik gitu. Kedepannya kita akan juga memanfaatkan sistem teknologi sehingga pengaduan, kemudian juga pengelolaan distribusinya bisa dilaksanakan secara online. Baik. Ya, berarti dengan adanya acara ini kita semua berharap semakin maju Pak ya. Dengan seperti slogan yang kita buat, sigap membangun negeri Pak. Ya. Dengan ya seperti itu. Kita wawancara dengan Pak Edu selaku Kadin dari PUPR. Terima kasih. Lagi dengan saya kali ini saya bersama Pak Masali selaku Kabid Perkim di PUPR. Pak, terkait dengan acara yang diadakan PUPR ini, orientasi kepegawaian. Menurut Bapak, tanggapan Bapak tentang yang acara ini seperti apa Pak? Ya, terima kasih. Perlu kami jelaskan bahwa terkait dengan intinya pengrekrutan untuk memastikan kembali pegawai honorer kita di tahun-tahun sebelumnya, karena inti sistemnya 1 tahun. Jadi untuk kedepannya untuk 2023 tetap kita mengadakan perekrutan ulang lagi untuk memastikan personil atau calon-calon
PNS atau non PNS yang akan bekerja membantu mendukung kinerja dalam hal ini PUPR baik di bidang pertamanan, Cipta Karya, Bina Marga, sumber daya air, sekretariat yang ada di Dinas PUPR. Intinya ini sangat positif sekali kita adakan seperti ini. Intinya untuk memastikan kekuatan PUPR untuk untuk mendukung program pemerintah Kabupaten Belitung 1 tahun ke depan. Jadi program apa yang direncanakan oleh Dinas PUPR inilah yang akan didukung oleh kawan-kawan pegawai non ANS yang kita rekrut sekarang ini. Dan untuk harapan Bapak gitu pada para pegawai PUPR ini, perekrut baru walaupun yang sudah berpengalaman, itu seperti apa Pak untuk kedepannya? Intinya karena kita menyangkut kerja tim, jadi untuk kedepannya tetap kita usahakan dipertahankan tahun-tahun sebelumnya. Memang kinerja kawan-kawan baik di taman maupun di honor yang lain sudah sangat baik, hanya perlu dipertahankan kembali dan ditingkatkan. Intinya karena ini kita mendukung pembangunan, berarti teamwork yang harus kita pertahankan. Mungkin itu. Lebih kerjasama, teamwork untuk di segala bidang berarti ya Pak ya? Ya, intinya ya, karena ke bidang PU-an ini kan sifatnya umum, namanya juga Dinas Pekerjaan Umum. Jadi menggalang semua pekerjaan yang terkait dengan keumuman. Baik itu bidang taman, ya itu jelas taman. Bidang Cipta Karya memang bagian pembangunan gedung. Bina Marga apalagi jalan kan, infrastruktur jalan. Jadi semua yang ada di honor ini memang diharapkan memang kerja tim. Diharapkan selain untuk keahlian pribadi. Gitu. Ya seperti itu wawancara saya bersama Pak Kabid Perkim. Terima kasih sebelumnya Pak. Ya, Terima kasih atas waktunya.